Halo, halo, halo teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau wawancarain teman-teman aku. Langsung aja mulai ke videonya. Dadah. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Filza Febia Tanjung dari 105. Dan aku bersama teman aku. Nama aku Aura Putrani Siregar dari kelas 10 6. Jadi di tentang materi kita kan belajar tentang bioteknologi nih. Nah, aku tuh jujur masih kurang ngerti sama apa sih itu pengertian mikroorganisme. Terus juga peran mikroorganisme yang merugikan sama yang menguntungkan tuh apa aja sih gitu. Oke, aku jelasin dari pengertiannya dulu ya. Oke, boleh. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup bersel satu atau banyak sel yang berukuran sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Mikroorganisme mencakup berbagai kelompok seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, alga mikroskopis, dan arset. Mikroorganisme dapat ditemukan di hampir semua habitat, termasuk tanah, air, udara, serta di dalam tubuh manusia dan hewan. Nah, selanjutnya peran mikroorganisme. Pertama yang menguntungkan ya, mikroorganisme digunakan dalam pembuatan makanan, yogurt, keju, fermentasi alkohol, produksi antibiotik, pengolahan limbah, dan daur ulang nutrisi di lingkungan. Selanjutnya yang merugikan, beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman, seperti tuberkulosis, flu, atau busuk daun. Oke? Aku boleh nanya lagi nggak sih? Apa tuh? Coba aku mau lihat dong. Jenis apa? Aku mau nanya dong, kamu boleh nggak sebutin sedikit aja jenis-jenis mikroorganisme, sama kamu boleh tolong jelasin ke aku gitu. Oke, pertama ada bakteri, organisme bersel tunggal yang tidak memiliki inti sejati atau prokariotik. Beberapa bakteri bersifat patogen tetapi banyak yang bermanfaat, misalnya dalam fermentasi atau sebagai pengurai. Kedua, virus. Entitas non-seluler yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel inangnya. Virus seringkali menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga, jamur atau fungi, mikroorganisme eukariotik yang dapat berupa ragi atau bersel satu atau jamur multiseluler. Beberapa jamur bermanfaat seperti Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan roti dan bir. Oke, kamu udah jelas belum? Makasih banyak ya penjelasannya, dan bye-bye. Wah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Filza Febia Tanjung dari kelas 15 dan aku yang mau wawancarai teman aku. Sama Nabila dari kelas 10. Nah, kamu kali ini mau nanya apa nih? Kali ini aku mau nanya tentang pengertian vaksin. Oke. Aku jelasin ya. Pembuatan vaksin adalah proses kompleks yang bertujuan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen tanpa menyebabkan penyakit. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting. 1. Penelitian dasar. Dimulai dengan mengidentifikasi patogen yang menjadi target vaksin. Ilmuwan mempelajari karakteristik patogen dan menentukan jenis vaksin yang akan digunakan, seperti virus yang dilemahkan, dimatikan, subunit, protein, atau berbasis DNA atau RNA. 2. Pengujian pada hewan. Calon vaksin diuji pada hewan untuk menilai keamanan dan efektifnya sebelum diuji pada manusia. 3. Uji klinis. Dilakukan dalam 3 fase. Fase 1 menguji keamanan pada sekelompok kecil orang. Fase 2 menilai respon imun pada kelompok lebih besar. Dan fase ketiga menguji efektivitas serta keamanan pada ribuan sukarelawan. Keempat, regulasi dan persetujuan. Data dari uji klinis diajukan kepada otoritas kesehatan seperti FDA atau BPOM untuk dinilai. Jika memenuhi standar, vaksin akan disetujui untuk digunakan. 5. Produksi dan distribusi. Vaksin yang disetujui diproduksi massal dan didistribusikan dengan standar ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan. Kemajuan teknologi seperti vaksin berbasis mRNA telah mempercepat pengembangan vaksin, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap patogen baru. Namun, tantangan seperti memastikan keamanan, biaya tinggi, waktu pengembangan yang panjang, distribusi, dan mutasi patogen tetap menjadi hambatan yang signifikan. Secara keseluruhan, meskipun proses ini rumit dan menghadapi banyak tantangan, vaksin tetap menjadi komponen vital dalam perlindungan kesehatan global. Sampai sini kamu udah jelas belum dengan penjelasan aku tadi?
Oke, aku udah jelas. Makasih. Oke, sekian dari kita. Bye-bye. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Febia Tanjung dari kelas 15 dan saya ingin mewawancari teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani Lubis dari kelas 10-4. Oke, kamu mau nanyain apa nih kali ini? Jadi aku mau nanya, mikroorganisme yang digunakan untuk memproduksi enzim dan vitamin dan yang penting untuk berbagai industri dan kebutuhan manusia, terus juga mikroorganisme yang digunakan sebagai agen hayati untuk mengendalikan hama tanaman itu apa sih? Oke, pertama penghasil enzim dulu ya, mikroorganisme enzim. Pertama, enzim. Mikroorganisme seperti Aspergillus niger dan Bacillus subtilis memproduksi enzim seperti amilase, protease, dan lipase yang digunakan dalam industri makanan, tekstil, dan pembersih. Selanjutnya, vitamin. Bakteri seperti Propionibacterium frederensi digunakan untuk menghasilkan vitamin B12, sementara Asbiagospi digunakan untuk memproduksi vitamin B2 atau riboflavin. Selanjutnya, pembasmi hama tanaman. Ada bakteri, jamur, dan virus. Bakteri, Bacillus thuringiensis atau BT, menghasilkan toksin yang efektif melawan larva, serangga, hama seperti ulat gerayak. Selanjutnya, jamur. Trichoderma digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman akibat jamur patogen seperti Fusarium dan Phytophthora. Selanjutnya virus patogen serangga seperti Nucleopolyhedrovirus atau NPV digunakan untuk mengendalikan hama seperti ulat penggulung daun. Kamu udah jelas belum nih sama penjelasan aku? Ya, udah jelas, makasih ya. Oke. Sekian dari kita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Febia Tanjung. Saya ingin mewawancari teman saya yang bernama Fairsa Sebiano dari kelas 3. Oke, kamu mau nanya apa nih hari ini? Aku mau nanya tentang ini kan mikroorganisme punya banyak manfaat. Salah satunya dapat dimanfaatkan dalam bidang pertambangan. Nah, contoh pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan itu apa aja sih? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Mikroorganisme memiliki banyak aplikasi dalam bidang pertambangan, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses ekstraksi logam dan mengurangi dampak lingkungan. Mereka digunakan untuk mengekstraksi logam berharga dari biji, mengelola limbah berbahaya, dan memulihkan area yang terkontaminasi. Contoh pemanfaatannya nih. Pertama, biomining, mikroorganisme ekstraksi logam atau tembaga emas dari biji secara biokimia. Kedua, bioleaching, mikroorganisme melarutkan logam berharga dari biji. Ketiga, pengelolaan asam tambang, mikroorganisme menetralkan asam dari sulfida biji. Keempat, yang terakhir, biokonversi limbah organik, limbah pertambangan diubah jadi biogas. Gimana nih, kamu udah tahu belum? Oke, aku udah tahu dan penjelasan kamu cukup detail juga, jadi aku mengetahui apa aja mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Oke, sekian dari kita. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Febia Tanjung dari kelas 15 dan saya ingin mewawancarai teman saya dari kelas. Aku Zara Tushita dari 10-6. Oke. Kamu mau ada pertanyaan apa nih kali ini? Aku mau nanya nih, mikroorganisme yang berperan penting dalam obat-obatan itu apa aja sih? Ada antibiotik, anti kanker, dan hormon. Nah, aku jelasin ya. Iya. Antibiotik itu apa? Pertama, penicillium chrysogenum menghasilkan penisilin, sementara streptomyces menghasilkan streptomycin, erythromycin, dan tetrasiklin. Kalau anti kanker, streptomyces juga digunakan untuk menghasilkan obat anti kanker seperti doxorubicin. Dan kalau hormon, mikroorganisme yang dimodifikasi secara genetik seperti Escherichia coli digunakan untuk memproduksi insulin dan hormon pertumbuhan. Oke, kamu udah ngerti belum? Udah, aku udah ngerti nih beberapa. Makasih ya. Oke, sekian dari kita. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Febia Tanjung dari 10-5 dan bersama teman saya yang ingin diwawancarai bersama Meta Darisma dari kelas 10-4. Oke, kamu mau tanya apa nih hari ini? Aku mau nanya tentang
pengertian kultur jaringan dan langkah-langkah kultur jaringan. Oke, aku pengertian kultur jaringan dulu ya. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tanaman secara aseptik menggunakan bagian kecil tanaman di media buatan yang steril. Keunggulannya menghasilkan bibit dalam jumlah besar, bebas dari hama dan penyakit, bisa memperbanyak tanaman langka, tanaman yang dihasilkan seragam secara genetik. Selanjutnya, langkah-langkah kultur jaringan. 1. Inisiasi atau mengambil bagian tanaman, explant. 2. Sterilisasi, membersihkan explant dari kontaminasi. 3. Multiplikasi, menumbuhkan explant di media dengan hormon pertumbuhan. 4. Aklimatisasi, memindahkan tanaman kecil ke lingkungan luar. Sampai sini kamu udah paham belum apa yang aku jelasin? Kayaknya aku udah paham deh ya, aku udah cukup mengerti. Dan Oke. Oke, sekian dari kita. Bye-bye. Halo semuanya. Jadi kali ini aku mau wawancarain temen aku. PTFU Finance Kimia dari kelas 10 bisa buka. Nah, kamu mau tanya apa nih kali ini? Kelemahan hidroponik dan kelemahan kultur jaringan dan aplikasi hidroponik itu apa sih? Oke, aku jelasin ya. Pertama, aku jelasin kelemahan hidroponik dulu nih. 1. Membutuhkan investasi awal yang tinggi untuk sistem dan peralatan. 2. Ketergantungan pada listrik untuk pompa dan pencahayaan. 3. Memerlukan pengetahuan teknis untuk pengelolaan nutrisi. 4. Risiko kerusakan tanaman tinggi jika sistem gagal, contoh pompa mati. Selanjutnya, kelemahan kultur jaringan. 1. Membutuhkan laboratorium khusus yang steril. 2. Memerlukan keahlian tinggi untuk menyusun kultur. 3. Biaya awal dan operasional cukup mahal. 4. Tidak semua tanaman cocok untuk teknik kultur jaringan. Selanjutnya, aplikasi hidroponik. 1. Produksi sayuran organik di perkotaan. 2. Rumah kaca untuk produksi massal. 3. Eksperimen dalam ruangan angkasa atau NASA. 4. Pendidikan dan penelitian tentang tanaman. Sampai sini kamu udah paham belum yang aku jelasin? Udah paham, makasih ya. Oke, sekian dari kita. Bye-bye.